Bib, kau itu bilang kalau yang membenci Habib, kau akan mendoakan dan pasti diterima masuk neraka. Doain gue, Bib, masuk neraka, Bib. Tapi kan percuma saja, taunya nanti sudah kiamat. Gini aja sebagai bukti kalau doamu itu manjur. Doain gue ya dalam waktu seminggu atau lebih cepat jadi miskin, gak punya rezeki, sakit parah, stroke dan sebagainya. Dalam waktu seminggu, gak usah lama-lama, syukur 24 jam. Sampai sejauh mana doamu, gak usah 1 habaib, 10 atau 100 habaib. Kakek Wahyu ini lucu dan aneh ya. Orang minta didoakan supaya rezekinya lancar, sehat ya. Ini minta didoakan supaya rezekinya surut, cepat sakit, stroke. Dan dia minta doa kepada Habib ya, untuk ngetes apakah Habib itu manjur atau enggak. Lucu banget ini kakek ini. Pain gua dalam waktu seminggu jatuh miskin, stroke, kemudian 2 minggu mudar gitu. Coba doa, coba 1, 2, 3, amin. Seminggu yang lalu aku bukan buat Siti. Ini sudah seminggu yang lalu. Yaitu untuk ngetes karomah para habaib. Aku minta para habaib untuk mendoakan saya agar saya jatuh miskin dalam waktu 1 minggu, agar saya mendapatkan stroke dalam 1 minggu, agar saya mendapat penyakit parah dalam 1 minggu. Ternyata sekarang sudah 1 minggu, aku tetap segar bugar, tidak jatuh miskin. Padahal di dalam komen-komen video itu para kadrun KW mendoakan bahwa nanti akan terlaksana insya Allah, bahwa aku akan menjadi miskin, akan menjadi stroke, akan menjadi sakit parah. Ini sudah 1 minggu lebih, ternyata tidak sakti. Jadi gua tetap segar bugar. Jadi jangan percaya lagi sama habaib yang menyatakan bisa memadamkan api neraka jahanam, ketemu Tuhan 70 kali dalam 1 hari. Itu bohong total, jangan percaya. Kalau kau percaya berarti kau orang bodoh. Tes saja gitu. Aku sudah mengetes, mereka nggak bisa apa-apa. Aku minta doa stroke, doa miskin yang gampang itu nggak bisa dikabulkan oleh Tuhan. Jadi mereka dicuekin Tuhan. Jangan percaya sama baik yang mengaku-ngaku sakti dan sebagainya. Meragukan mereka bukan keturunan Kanjeng Nabi, tapi darahnya adalah mayoritas India, maka dia adalah zuriyah Tuan Takur. Zuriyah Tuan Takur itu lucu. Lucunya apa? Kan saya ngomong bahwa Gembong PKI itu Habib Fahrul Barakbah dan Habib Ahmad Sufyan Barakbah serta Al-Aidid orang Yaman. Nah, dia menjawab, memberi komen bahwa di dalam sejarah nggak ada. Ketika belajar sejarah nggak ada. Dodol, yang namanya sejarah itu nggak semua ditulis. Kalau semua peristiwa sejarah ditulis, itu buku pelajaran sejarah itu tebalnya mungkin 2 meter gitu. Jadi tidak semua ditulis. Dan yang nulis juga tergantung dari tim penulisnya berpihak kemana gitu. Jadi tidak semuanya ditulis sejarah itu. Itu ditulisnya di majalah pada waktu itu. Ketika TNI menembak Fahrul Barakbah, mengejar Ahmad Sufyan Barakbah gitu. Jadi yang ketika belajar di SD, di SMP nggak ditulis, karena nggak semuanya sejarah itu ditulis. Kalau sejarah itu ditulis, nanti buku sejarah itu 2 meter tebalnya. Lagian nggak penting mungkin. Ngeyel aja lu, kadrun KW, udah logikanya nggak ada. Derajatnya paling rendah di dunia medsos, nggak mau pakai logika, maunya tuh ditipu oleh kadrun Yaman. Asal kadrun ngomong bahwa habaib bisa memadamkan api neraka jahanam, percaya. Ada habaib yang bisa mi'raj ketemu Tuhan 70 kali sehari, percaya.
Kanjeng Nabi aja cuma satu kali mi'rajnya 70 kali percaya, karena yang ngomong adalah kadrun gitu. Yang denger kadrun bego, KW. Jadi lucu, kadrun itu lucu. Muhyiddin. Nggak jalan otaknya. Pengurus PKI itu adalah dari Yaman dan dari pribumi. Dari Yaman itu adalah Fahrul Barakbah, Ahmad Sufyan Barakbah, dan Al-Aidid sebagai ketua PKI. Sedangkan dari pribumi misalkan Nyono, Nyoto, Untung. Jadi nggak ada pengurus PKI itu dari Cina, nggak ada. Lalu dikatakan Cina korupsi. Ya, yang bisa korupsi itu orang yang mengelola keuangan. Yang mengelola keuangan negara ini adalah pribumi dan Cina. Nah, kalau Yaman itu kan penceramah pada umumnya. Jadi ya nggak bisa korupsi. Tapi ingat itu Lapindo Brantas, mafia migas, siapa di belakang mereka? Ya Yaman juga. Kenapa Cina dikambing hitamkan? Padahal Cina itu sudah menyediakan jutaan lapangan pekerjaan. Banyak pribumi yang hidupnya dari pengusaha Cina. Contoh dari perkebunan itu sudah jutaan. Kemudian dari pertambangan. Kemudian dari pabrik-pabrik. Kemudian dari hotel-hotel, resort, toko-toko dan sebagainya. Nah, dari Yaman apa? Apa yang diberikan Yaman kepada pribumi? Apa pekerjaan yang diberikan Yaman kepada pribumi? Nggak ada. Yang ada kebanyakan kan penceramah, justru mengharapkan sedekah dari pribumi. Cina dan pribumi yang yang berkompeten itu bekerja. Anggota PKI itu kebanyakan adalah kaum buruh dan petani yang miskin. Kalau pedagang nggak mau jadi PKI. Nah, dan yang berpotensi menjadi PKI ya kadrun, yang pada umumnya adalah pengangguran, tidak kompeten, cerdas. Ya seperti itu, ribut melulu. Pingin enaknya, pingin semuanya itu dikasih oleh negara. Kalau orang mempunyai kompetensi, mempunyai skill, ya dia bisa mandiri gitu. Tidak perlu mengharapkan banyak dari negara dengan bisnis dia gitu. Sukses itu karena IQ-nya tinggi. Orang Cina itu IQ-nya tinggi. Pribumi Cina itu kan 100, lihat di internet. Kalau pribumi itu lumayan 78. Kalau Yaman itu cuma 62. Jadi kalau untuk bersaing bisnis itu ya kalah. Makanya mereka kemudian memproklamirkan dirinya sebagai cucu Kanjeng Nabi untuk membodoh-bodohi pribumi yang sekarakter gitu, pribumi yang pemalas, pribumi yang tidak bisa mandiri, pribumi yang tidak kerja, pengangguran. Kalau pribumi yang cerdas ya enggak lah kan gitu. Muka impor, kalau lo kan muka lokal. Kalian ini semakin lama semakin dibiarkan, semakin tidak punya aturan dan tidak punya malu. Ingat bahwa kalian itu makan itu numpang di Indonesia. Makan numpang. Kalian itu imigran yang numpang. Bisa-bisanya kalian menghina fisik asli orang Indonesia. Kami tahu di negara kalian itu makan aja susah. Mau makan aja kesulitan kalian itu. Makanya datang ke Indonesia. Jadi hargailah orang asli Indonesia. Jangan menghina fisik orang Indonesia. Tahu malu sedikit. Jika tidak bisa dihargai, kami tidak akan menghargai kalian. Karena perkataan kalian itu di mata kami, orang asli Indonesia selalu buruk dan tidak punya aturan. Urat malu kalian itu sudah putus. Penjilat, paham nggak? Imigran penjilat ya kalian itu yang dari Yaman itu. Paham? Dulu nggak ada yang berani speak up seperti ini, teman-teman. Nggak ada yang berani. Karena takut dengan jurus ayat dan mayat. Takut. Nah, sekarang karena mereka sudah ngelunjak lah istilahnya ya. Jadi ya banyak yang berani speak up begitu loh. Sekarang itu derajat pandangan masyarakat terhadap para habaib itu anjlok gitu gara-gara oknum-oknum habaib muda-muda itu yang sok begitu kan. Sok lebih superior,
sok derajat itu lebih tinggi, kayak gitu-gitu, sehingga dengan mudah dapat membodohi itu bangsa-bangsa, taruhlah pribumi begitu ya, dengan ayat dan mayat begitu. Yang lucu lagi tadi kakek Wahyu, bukannya minta doa supaya sehat, supaya kaya ya kan, malah minta dan menantang para habaib untuk mendoakan dirinya supaya cepat miskin dan sakit-sakitan, bahkan stroke, untuk mengetes keampuhan doa dari habaib. Kacau, kacau. Dan kita tahu bahwa kakek Wahyu ini memang vokal banget ya, vokal di media sosial, bahkan sering beradu argumen dengan para habaib-habaib itu sering ya. Jadi sangat-sangat berani ini kakek Wahyu ini. Top lah kakek Wahyu ini. Kemarin juga masuk ke room, ya, ke room ada Husein Bagil juga ya kan. Luar biasa ini kakek Wahyu itu, berani menentang gitu kan. Makanya di setiap video-video beliaunya kakek Wahyu ini, kakek yang cerdas ini, yaitu seperti ini, habaib terus yang dibahas, habaib keturunan Yaman begitu. Kita doakan selalu kakek Wahyu sehat selalu ya, jangan pernah sakit kakek Wahyu, terus semangat, pokoknya sehat selalu dimanapun kalian berada. Terima kasih teman-temanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.